Halo semuanya, balik lagi di Review After Race. Kali ini gue akan ngebahas soal hari pertama dari Moto3 dan juga MotoGP Mugello 2026 alias di FP1 dan juga di sesi praktisnya ya teman-teman. Jadi kita ke Moto3 dulu, terlebih khususnya kepada VD Ega. Nah ternyata di FP1 Moto3 ataupun di hari Jumat paginya ya untuk Moto3 itu turun hujan ya di sirkuit Mugello Italia. Dan ternyata ini juga menyulitkan para pembalap untuk bisa tampil percaya diri. Dan ini pun dibilang sama manajer tim Honda Asia ya, yaitu Hiroshi Aoyama. Dan dia bilang bahwa pagi hari kondisinya ini hujan dan kebanyakan para pembalap tuh lebih memilih untuk stay calm aja gitu. Dan juga memilih untuk bisa memahami terkait dengan lintasan ya. Sedikit demi sedikit di kondisi yang memang tricky gitu ya, basah kemudian juga hampir kering gitu. Kalau bisa dibilang mixed condition gitu. Dan lalu di sesi siangnya dari sesi praktis ya Moto3 ini kondisinya udah berubah total di mana sirkuit Mugello ini lintasannya menjadi kering total gitu. Dan ini menurut dari Hiroshi Aoyama. Dan kalau kita lihat untuk Veda Ega ya di posisi FP1 itu memang tampaknya memang kurang percaya diri gitu ya. Gue berpikir bahwa ada kurang setup, tapi ternyata ini memang sirkuitnya yang tadi tricky condition ya, mix condition juga basah dan juga kering. Dan Veda Ega berada di FP1 ya, berada di posisi ke-20 gitu. Sementara di sesi praktisnya ataupun di siang harinya untuk Veda Ega ini bikin kejutan ya, karena gue sendiri yang menonton sesi praktis Moto3 waktu kemarin itu sempet kayak wah stuck nih VD Ega di 20, di 22 gitu ya sampai akhir. Tapi VD Ega itu bisa memberikan sebuah kejutan gitu karena di akhir-akhir dari sesi praktis ya bahkan di detik-detik terakhir itu VD Ega bisa melesat berada di posisi ke-9. Kalau gue lihat memang di sesi praktis itu gimana nge-pushnya VD Ega gitu ya barengan dengan para pembalap lainnya gitu. Dan mungkin ada yang bilang ini strateginya VD Ega untuk memanfaatkan slipstream ataupun towing gitu ya. Tapi memang untuk pernyataan dari VD Ega dia nggak bilang sih kalau misalkan dia memanfaatkan slipstream gitu. Dan kalau misalkan tadi ketika VD Ega ya berada di posisi ke-9 untuk sesi praktisnya, ini berarti VD Ega langsung masuk ke kualifikasi kedua gitu. Dengan catatan waktunya untuk di sesi praktis ini 1 menit 56,305 detik. Karena VD Ega berada di posisi ke-9, makanya dia langsung masuk ke kualifikasi kedua. Dan ini untuk Moto3 memang 14 pembalap ya, ataupun 14 besar ini bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Dan kalau misalkan di luar dari 14 besar, para pembalap ini harus menjalani kualifikasi pertama terlebih dahulu. Nah, VD Ega ini merespons dari hasil hari pertama dari Moto3 Mugello 2026, yaitu di sesi FP1 dan juga sesi praktisnya ya. Jadi kalau menurut VD Ega, secara keseluruhan hari ini ataupun hari pertama ya di hari Jumat itu berjalan dengan positif. Jadi kondisi pagi ataupun di FP1 memang menurut dari VD Ega ini sangat sulit karena ini adalah pertama kalinya VD Ega balapan dalam kondisi basah gitu ya di Mugello. Dan tracknya ini juga sangat licin menurut dari VD Ega. Jadi VD Ega ini mencoba untuk meningkatkan kemampuan gitu ya step by step dan juga memahami limitnya dari VD Ega sendiri. Kemudian untuk hasil di pagi hari ya yang menurut dari VD Ega ini tidak ideal gitu ketika dia berada di posisi ke-20. Tapi VD Ega dan juga timnya di tahu ya ketika di siang harinya itu bahkan kondisinya bisa kering dan VD Ega ini menjadi lebih jauh percaya diri dalam kondisi lintasan yang kering. Dan dalam sesi praktis menurut dari VD Ega ini VD Ega mampu meningkatkan catatan waktunya lap demi lap ya dan juga akhirnya mengamankan akses langsung masuk ke kualifikasi kedua dengan time attack terakhirnya. Dan kalau kita lihat nanti ya ada datanya dari MotoGP gitu ya. Ini juga kita lihat bagaimana sih nge-pushnya VD Ega. Menurut dari VD Ega, dia tuh senang dengan hasil P9 ini karena ini penting banget ya buat sesi kualifikasi. Dan VD Ega bilang bahwa dia dan juga timnya masih perlu menyesuaikan beberapa hal pada motor dan juga meningkatkan bagaimana konsistensi untuk kecepatan balapannya nanti.
Tapi perasaannya Fede Ega terhadap motornya gitu ya, ini juga positif dan tentunya Fede Ega ingin terus berusaha untuk mencapai hasil kualifikasi yang sangat kuat gitu, ataupun ya tidak setidaknya berada di posisi top 5 gitu ya, atau top 10 itu juga nggak apa-apa. Nah, sementara untuk Hiroshi Aoyama ya, ini dari tim manajer Honda Asia juga bilang bahwa khusus untuk Fede Ega, timnya ini akan meningkatkan konsistensi kecepatan dan juga terus menyempurnakan pengaturan ataupun setup dari motor ya Honda, kemudian ini menjelang kualifikasi dan juga balapan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana data dari MotoGP ya. Kalau kita lihat hasil dari analisis data MotoGP, Fede Ega ini mencoba 12 laps di sesi praktis dan masuk pit itu cuma sekali aja. Dan di lap terakhir dari Fede Ega ya, di lap ke-12 ini kelihatan banget kalau Fede Ega benar-benar nge-push di lap-lap terakhir ataupun di detik-detik terakhir ya dari lap ke-12 ini ataupun di lap terakhir, dan ini ketika time attack-nya itu juga kenceng banget dengan catatan waktunya tadi 1 menit 56,305 detik gitu. Nah, kita lihat datanya di sini sektor pertama Vega Ega ini masih belum kencang, tapi di sektor kedua, sektor ketiga dan juga sektor keempat ini Vega Ega benar-benar nge-push gitu ya, kenceng banget sampai akhirnya dia bisa berada di top speed-nya yaitu di 241 km per jam. Kalau dari data ini, jadi nggak heran ya kalau Fede Ega ini memberikan kejutan di akhir-akhir sesi praktis gitu ya, sampai akhirnya bisa menembus dari posisi ke-22 sampai akhirnya ke posisi ke-9. Dan ini untuk hasilnya 14 pembalap yang berhasil langsung masuk ke kualifikasi kedua ya di Moto3 Mugello 2026. Yang pertama ini ada Scott Ogden, kemudian ada Marco Morelli tempat kedua, ada ketiga Adrian Fernandez, keempat ada David Munoz, kelima ada Perone, kemudian keenam ada David Almanza, ketujuh ada Joel Esteban, dan ke-8 ada Yamanaka, ke-9 ada Fede Ega Pratama, kemudian untuk 10 Jesus Rios, kemudian di 11 ada Joel Kelso, ke-12 ada Carpe, ke-13 ada Oshii, dan juga ke-14 ada Maximo Quiles. Ini Maximo Quiles nyaris ya gagal masuk ke kualifikasi kedua, tapi dia berada di posisi 14, makanya bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Sementara untuk pembalap Malaysia yaitu Hakim Danish ini berada di posisi ke-21. Jadi kita tetap dukung Fede Ega ya supaya nanti di sesi kualifikasi dia bisa setidaknya meraih posisi start yang bagus gitu. Nah, sementara sedikit update juga untuk Kiandra Ramadipa di Red Bull Rookies Cup ya. Jadi di sesi kualifikasi Red Bull Rookies Cup Mugello 2026, Kiandra Ramadipa ini berhasil berada di posisi keempat dengan catatan waktunya 2 menit 00,733 detik. Jadi pokoknya kita berharap untuk Mario Aji bisa segera pulih gitu ya, supaya bisa balik lagi balapan di Moto2, dan juga Kiandra Ramadipa kita tunggu lagi ya gimana performanya di race race pertama dan juga race kedua untuk di Mugello 2026 kali ini. Oke, kita lanjut ke MotoGP untuk hasil praktis ya, atau para pembalap yang langsung masuk ke kualifikasi kedua nantinya, yaitu ada pertama ada Fabio Di Gia dengan catatan waktunya 1 menit 44,808 detik, kemudian ada Pecco Bagnaia ke tempat kedua, di ketiga itu ada Enea Bastianini, keempat ada Morbidelli, kelima ada Fermin Aldeguer, keenam ada Marc Marquez, ketujuh ada Marco Bezzecchi, kedelapan ada Jorge Martin, ke-9 ada Alex Rins, dan juga ke-10 ada Diogo Moreira. Dan ini untuk pertama kalinya ya ada pembalap Italia semuanya yang masuk ke 4 besar ya di sesi praktis di Mugello, yaitu ada Di Gia, ada Pecco, ada Enea Bastianini, dan juga Franco Morbidelli. Dan ini juga adalah pertama kalinya buat Diogo Moreira ya, rookie dari MotoGP dari Honda gitu ya, LCR Honda. Kemudian ini Diogo Moreira masuk ya langsung ke kualifikasi kedua, dan ini adalah pertama kalinya buat Diogo Moreira. Oke, kita bahas beberapa pernyataan dari para pembalap yang ada di media scrums. Untuk pertama kita ke Fabio Di Gia dulu ya. Jadi menurut dari Fabio Di Gia, ini dia juga cukup terkejut karena bisa menjadi yang tercepat di Mugello ya di sesi praktisnya. Meskipun masih merasakan efek cedera ya dari tangannya waktu kemarin kan di sesi MotoGP Catalunya waktu kemarin dia sempat cedera karena terkena serpihan dari crash-nya Alex Marquez gitu. Dan Di Gia mengaku bahwa cedera ini cukup mengganggu buat Fabio Di Gia dan juga membuat
dia tuh nggak nyaman gitu untuk mengendarai motornya. Tetapi Fabio Di Gia ini tetap mampu untuk tampil kompetitif ya berkat feeling yang baik pada motornya dan juga dukungan dari tim VR46. Dan dari Fabio Di Gia, dia juga menilai bahwa Mugello ini adalah sirkuit yang sangat cocok buat Ducati, sehingga ini juga membantu dari Fabio Di Gia untuk bisa tampil cepat dari sejak sesi free practice bahkan. Dan meski puas dengan hasil FP1 kemudian juga sesi praktisnya Fabio Di Gia di tempat pertama, Di Gia juga tetap berhati-hati dan pengen fokus gitu ya untuk menjaga kondisi fisiknya agar bisa konsisten sepanjang akhir balapan di MotoGP Mugello 2026 kali ini. Oke, lanjut kita ke Peko Bagnaia. Jadi Peko Bagnaia menilai bahwa Mugello ini seperti yang dinilai sama Fabio Di Gia ya, karena Peko menilai bahwa sirkuit Mugello ini adalah benar-benar sirkuit yang cocok dan juga sempurna banget buat Ducati karena karakter tracknya yang cepat, kemudian juga flowing, cocok banget dengan motor Massimo Ducati GP26. Tapi menurut dari Pecco, di balik dari optimisme tampil kuat gitu ya di Mugello kali ini, Bagnaia juga mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran soal konsumsi ban gitu, terutama pada ban belakang dari GP26 Pecco. Dan menurut dari Pecco ya, ini masih menjadi titik lemah dari Ducati, khususnya untuk GP26 di musim 2026 ini. Dan Pecco merasa bahwa motornya saat ini terlalu bergantung sama grip ban belakang ya untuk bisa membantu proses menikung, kemudian juga bagian depannya kurang memberikan feeling yang oke gitu ya saat pengereman dan juga entry corner. Dan kondisi ini menurut dari Pecco ini membuat ban cepat habis ketika balapan itu berlangsung panjang ataupun long race ya. Tapi meski begitu, Pecco tetap percaya diri bahwa Ducati dan dirinya juga punya potensi besar nih di MotoGP Mugello gitu, dan juga dia berharap menemukan settingan motor yang lebih seimbang dan juga mampu menjaga performanya dari Pecco Bagnaia hingga akhir balapan. Dan Pecco ini menilai bahwa feelingnya di Mugello kali ini adalah feeling yang benar-benar dia butuhin gitu ya sepanjang dari musim 2026 ini, bahkan sepanjang musim 2025, karena dia merasa bahwa di Mugello ini adalah sirkuit yang benar-benar cocok buat Ducati dan juga dia punya feeling yang bagus gitu. Ini juga terbukti bahwa ketika di sesi praktis ya, ini Pecco juga sempat bertengger di posisi teratas terus. Tapi kemudian memang di akhir-akhir ketika sesi time attack ini dibalap gitu ya sama Fabio Di Gia. Dan ditambah lagi kalau gue amati ini juga ada perubahan dari kompetitif ya dari Pecco Bagnaia juga karena setelah adanya upgrade dari aero paket ya yang dipakai sama Pecco Bagnaia di Mugello kali ini, setelah ataupun adanya update aero paket yang dia jajal gitu ya, ataupun dites ya waktu kemarin di tes Jerez. Yang menarik adalah performanya Marc Marquez, karena Marc Marquez meskipun baru pemulihan selama 20 hari ya setelah pasca cedera dan juga operasi gitu ya setelah MotoGP Le Mans Prancis, ini Marc Marquez masih bisa berada di posisi teratas alias dia setidaknya di posisi ke-6 gitu ya, dan dia juga bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua gitu di sesi praktis MotoGP Mugello 2026 kali ini. Ketika diwawancarain sama MotoGP, Marc Marquez ini mengaku bahwa jujur aja dia merasa lebih baik gitu ya untuk mengendarai motornya setelah pasca operasi bahu, karena skrup ya yang bengkok dan juga skrup yang hancur di bahunya Marc Marquez di sebelah kanan itu juga udah diambil gitu. Tapi dari Marc Marquez memang masih agak nggak nyaman gitu dengan bagaimana caranya dia ngebawa motor GP26 karena pasca operasi ya, dan juga masih belum normal lah istilahnya terkait dengan syarafnya gitu ya, syaraf dari bahu dan juga lengan kanannya Marc Marquez. Tapi menurut Marc Marquez dia masih bisa konsisten gitu ya di sesi praktis ini. Jadi karena itu di sesi praktis Marc Marquez ini juga hanya mencoba untuk mencatatkan lap time-nya sendiri aja gitu ya, nggak mau untuk berusaha untuk time attack untuk pembalap yang lainnya.
Terus dia juga mengaku bahwa di sesi praktis ini dia juga agak slow, tapi Marc Marquez ini tetap melakukan apa yang ia inginkan sampai akhirnya bisa berada di posisi ke-6 gitu. Karena targetnya di MotoGP Mugello kali ini bukan terkait dengan dia ingin meraih poin sebanyak-banyaknya, dia bukan ingin berada di paling depan gitu ya, tapi memang fokus dari Marc Marquez untuk di MotoGP Mugello ini adalah ngetes pasca operasi ya terkait dengan kondisi fisiknya. Dan yang terakhir ini Marc Marquez bilang kita lihat aja bagaimana ke depannya gitu ya, apakah Marc Marquez ini bisa improve atau enggak setelah pasca operasi. Dan kalau kita lihat memang mudah-mudahan aja bisa kompetitif gitu ya setelah dari pasca operasi Marc Marquez ini. Nah, ngomong-ngomong soal Ducati, Ducati ini punya livery terbaru mereka ya, ataupun livery spesial MotoGP Mugello 2026. Dan liverynya ini ramai banget menurut gue, karena ini adalah gabungan dari 10 livery spesial Ducati yang paling ikonik gitu ya, yang pernah ada. Jadi memang ya seperti ini, ramai warnanya. Nah, Ducati bilang ini adalah livery spesial ini adalah antara warisan sejarah dan juga rasa syukur masa kini. Desmos Lidici GP hadir di Grand Prix Italia dengan corak khusus yang menghormati satu abad sejarah dan orang-orang yang bekerja di Ducati. Jadi memang livery spesialnya Ducati di MotoGP Mugello ini adalah persembahan ataupun dipersembahkan kepada orang-orang yang memang sudah bekerja dengan Ducati gitu selama satu abad. Dan pola khusus ya yang terinspirasi oleh corak Collezione 100 ataupun Collezione 100 ini juga merayakan 100 tahun pertama dari Ducati. Dan kalau kita lihat di sebelah sini ya, dari foto ini spesial banget karena ada nama-nama setiap karyawan dari Ducati ini mengungkapkan ucapan terima kasih gitu ya, kolektif kepada komunitas Borgo Panigale yang sudah bekerja keras gitu ya, membantu mewujudkan mimpi menjadi kenyataan untuk Ducati. Selain Ducati yang punya livery spesial di MotoGP Mugello, ada juga Pramac Yamaha yang pakai livery spesial nanti di balapan ya. Karena kita lihat ini ada motornya Jack Miller dan juga Toprak Razgatlioglu, liverynya spesial yang sudah dirilis gitu. Dan ini juga livery sebagai home GP-nya dari Pramac Yamaha ya. Dan warnanya ini berbeda daripada yang biasanya. Kalau misalkan biasanya itu warnanya ungu, tapi untuk livery spesial ini dominan warnanya warna putih. Oke, ini info terakhir ya dari Monster Energy dan akhirnya bekerja sama dengan Aprilia karena waktu kemarin juga kita sama-sama lihat bagaimana Jorge Martin gitu yang tadinya topi pakai Red Bull sekarang udah berganti Monster Energy. Jadi ini ada Aprilia Racing dan juga Monster Energy secara resmi sudah mengumumkan jalinan kerjasama ya multi-year ataupun multi tahunan yang baru. Jadi kolaborasi ini menandai langkah strategis yang sangat signifikan bagi pabrikan asal Nuale Italia alias Aprilia ya, dan juga menegaskan bahwa posisi mereka di papan atas kelas Premier MotoGP karena mungkin ada pertimbangan dari Monster Energy terkait dengan performanya Aprilia sejauh ini. Dan berdasarkan rilis resminya, kemitraan antara Aprilia dengan Monster Energy ini juga udah efektif berjalan pada paruh musim 2026 ini, tepatnya sejak Grand Prix Italia 2026 dan juga kehadiran minuman berenergi ini gitu ya ataupun Monster Energy akan langsung terlihat lewat logo ikonik 3 cakar ya ataupun kalau misalkan kita lihat 3 cakar Monster Energy yang berwarna hijau ini juga udah tersemat gitu ya ataupun ada gitu ya di liverynya motor Aprilia yaitu Marco Bezzecchi dan juga ada Jorge Martin gitu. Dan bukan cuma dari liverynya aja, untuk logo 3 cakar dari Monster Energy ini juga ada di baju para pembalapnya, yaitu ada di Marco Bezzecchi dan juga ada di Jorge Martin. Dan ini juga dikatakan bahwa sebagai aset utama dari tim ya. Jadi juga ada misalkan baju-baju sponsor gitu ya, kemudian juga baju-baju kru gitu, itu juga akan ada logo dari Monster Energy. Oke Sobat After Race, itu dia review untuk sesi Jumat ataupun di FP1 dan juga sesi praktis ya dari Moto3 dan juga MotoGP Mugello 2026. Kalau kalian pengen berdiskusi atau ingin bertanya, silakan banget tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan ulas lagi dan juga akan gue buatin lagi review dari sesi kualifikasi ya, bahkan juga sprint race dan juga
bakal hasil balapannya seperti apa nantinya. Oke, segitu dulu teman-teman. Bye-bye.